Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Kepala SMK Negeri 1 Cilacap Ibu Nafi Hadianti Intarsih serta Pak Tulus. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru serta karyawan dan Bapak Ibu yang mendampinginya, pada adik-adik yang kita harapkan, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, khususnya silaturahim di rumahnya Pak Kito sekeluarga. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Kito begitu Pak ya? Sehat walafiat sekeluarga. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang benar dan lurus, yang menjadi panutan kita semuanya, dan yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pantun dulu Pak ya? Pantun dulu ya. Berwisata ke Boyolali, orang Bali-Bali, beli oleh-oleh di pasar. Rumahnya Pak Kito jauh sekali. Untung saja saya tidak kesasar. Sekolah lagi ya Pak? Ya. Di sekolah kan ada itu ya, pohon mangga ya. Sering sekali digunakan untuk rujaan ya. Buah mangga sedang meranum. Enak ya. Dirujak enak rasanya. Saya ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu, materi hari ini akan saya sampaikan tentang tujuan hidup Bapak Ibu ya. Mungkin saya tanyakan dulu apa ya, Ibu, tujuan hidup itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Iya, 100 ya. Untuk Bu Mbak Yuni ya. Terima kasih, jawabannya betul ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ibadah itu apa? Kalau ibadah apa Bu ya? Ya banyak, mungkin susah menyebutkannya ya. Memang betul Bu, makna atau arti dari ibadah itu banyak ya. Yang pertama adalah taat, tunduk patuh atas perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Itu namanya ibadah, tunduk patuh. Patuhnya apa? Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, bekerja, berbagi pada masyarakat, berbagi rezeki kepada masyarakat, dan masih banyak lagi. Yang termasuk larangannya, ya, yang kita harus kita hindari adalah sifat dengki iri ya. Nah, dengki iri itu apa? Dengki iri itu artinya tidak senang orang lain mendapatkan kesenangan atau kenikmatan, dan berusaha supaya kenikmatannya itu sirna atau hilang daripadanya. Yang kedua sifat sombong ya,
ya merasakan dirinya paling hebat dan tidak suka orang lain menyayanginya. Kalau ada yang menyayanginya terasa tidak terima. Kemudian yang selanjutnya adalah ujub. Ujub mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ujub itu perbuatan atau perkataan yang seolah-olah menampakkan perbuatannya yang paling bagus, menjadi tokoh yang paling hebat dan sebagainya. Nah, ini namanya ibadah. Yang kedua adalah suatu perbuatan yang disenangi atau diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selama amalan dan ucapan dan perbuatan itu disenangi oleh Allah, itu namanya juga ibadah. Itulah tujuan hidup di dunia, Bapak Ibu. Nah, itu harapannya Allah. Tapi kita juga mempunyai tujuan hidup ya Pak ya, Bu ya. Nah, tujuan hidup kita adalah bahagia di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini perintah Allah ya, agar kita ini mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Apa itu? Badan yang sehat. Kita disuruh untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Badan yang sehat, kita disuruh untuk bekerja. Ya, karena ada Qur'annya surat At-Taubah ayat 120. I'malu wa sayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah, pasti Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga orang-orang yang beriman. Para rasul juga akan melihat pekerjaanmu. Maksudnya orang yang bekerja keras itu pahalanya besar. Nanti di akhirat akan menampakkan, akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasul, akan dilihat oleh manusia semuanya. Yang mengetahui, yang maha gaib dan yang maha nyata, itulah Allah Subhanahu wa taala akan melihat pekerjaan kita. Saya lanjutkan Quran surat Al-Qasas tadi ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu meninggalkan urusan duniamu. Yang pertama adalah mencari pahala untuk akhirat. Yang kedua juga kita disuruh untuk memikirkan nasibnya di dunia. Dengan apa? Dengan mencari rezeki yang digelar di muka bumi. Karena rezeki yang ada ini adalah yang ada di muka bumi. Yang di planet lain belum ada yang dibawa, belum ada yang bisa terjual. Kemudian selanjutnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Nah, memang ajaran Islam itu ajaran yang mencintai perdamaian. Islam itu boleh berperang, boleh apabila diperangi. Qur'annya surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina, artinya diizinkan berperang apabila orang mukmin itu di negeri muslim itu diperangi. Selama negeri muslim itu tidak diperangi, maka kita tidak boleh menyakiti badannya orang lain, tidak boleh mengganggu hartanya orang lain. Kita disuruh oleh Allah itu untuk selalu hidup damai, berdampingan dengan masyarakat semuanya. Entah itu muslim non muslim, di hadapan Allah sama saja.
cuma nanti di akhirat berbeda. Ini Bapak Ibu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya innallaha, saya ulang lagi, wabtaghi fima ataka wa dar akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana wa ilaika. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu semuanya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah itu tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Hidup di dunia ini harus diciptakan dengan suasana kondusif, saling berbagi. Yang pertama tadi berbuat baik kepada Allah ya. Kemudian berbuat baik kepada Allah itu artinya mencari bekal untuk akhirat. Kemudian selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Karena dalam Al-Quran disebutkan juga akan ada penyesalan orang-orang yang hidup di dunia tidak mentaati perintah Allah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'lamu sholihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun la yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang yang di dunia itu suka berbuat zalim. Orang-orang yang di dunia itu suka berbuat durhaka. Sehingga apabila kematian datang kepada seseorang dari mereka, mereka mengatakan, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Allah mengatakan, "Tidak, itu hanya ucapanmu belaka. Di hadapanmu dinding," artinya kuburan, sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau orang itu sudah mati, rohnya itu minta dikembalikan ke dunia, itu menjadi mustahil. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita pergunakan hidup di dunia ini untuk beramal, berbuat yang sebaik-baiknya ya, yang bermanfaat kepada sesama. Kemudian ayat yang terakhir, biar tidak terlalu panjang, nanti di harap-harap selesai ya. Nah, dulu sudah saya sampaikan ya, yang itu Quran surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakini wal jaril qurba wal jaril junubi washahibi bil junubi washahib wa bin sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul innallaha ma'a innallaha ma'as sabirin. Ya, ulang lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakini wal jaril qurba wal jaril junubi washahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Bapak Ibu, kita ini disuruh oleh Allah itu yang pertama adalah jangan sekali-kali menyekutukan Allah, karena yang menciptakan alam semesta ini hanya Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta. Tuhan itu artinya pencipta. Tidak ada pencipta alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh menyekutukannya. Dan untuk beribadah sesuai dengan tuntunan yang
yang diutusnya. Utusan Nabi itu banyak sekali ya. Kalau menurut riwayat hadis ada 124.000 Nabi, yang kemudian Rasulnya ada 118 Rasul, yang wajib diketahui hanya 25. Semuanya menyampaikan risalah tentang monoteisme. Monoteisme artinya apa Bu ya? Satu Tuhan Ibu ya. Hanya memperkenalkan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tulisannya Allah. Karena hukum tajwid, Allah menjadi Allah. Yang kedua, kalau kita disuruh untuk berbuat baik kepada Allah, yaitu tidak menyekutukannya. Yang kedua adalah agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kita tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh marah-marah sama orang tua, karena ridho Allah itu ridhonya orang tua, murkanya Allah itu murkanya orang tua. Maka jangan sekali durhaka kepada kedua orang tua, karena ucapannya, batinnya orang tua kalau disakiti akan menjadi terkabul doanya. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu artinya saudara-saudara, bapak ibu, kakak adik dan sebagainya. Kita disuruh untuk berbuat baik pada kerabatnya. Apa itu? Kalau ada kemurahan rezeki, kerabatnya dulu yang diutamakan. Kemudian kerabatnya sudah mampu semuanya, baru pada orang lain. Kemudian pada orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu harus kita beri. Karena kalau kita tidak memberi kepada orang-orang miskin, nanti kita dikatakan pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim, bentak-bentak anak yatim, enggak boleh ya. Wala yaqudu ala tu'amil miskin, dan tidak mau memberi makan pada orang miskin. Orang miskin makannya susah, didiamkan, itu nanti kita terkena pendusta agama. Kemudian fawailul musallin, yaitu celaka sholatnya. Orang-orang ahli sholat itu celaka sholatnya. Karena apa? Karena membiarkan anak yatim dan orang-orang miskin. Celaka, walaupun sholatnya kusuk banget, tapi dengan orang lain tidak peduli, udah pendusta agama. Kemudian coba lagi, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Orang yang suka pamer juga nanti masuk ke dalam pendusta agama. Kemudian wayam naunal maun, dan orang yang pelit tatkala tetangganya minta barang yang berguna, pinjam cangkul nggak boleh, minta garam tidak boleh, itu nanti kena pasal al-maun, yaitu sebagai pendusta agama. Tadi orang yang durhaka, orang yang zalim ya, tatkala akan mengalami kematian, minta dikembalikan dunia, tidak mungkin ya. Maka kita gunakan sebaik-baiknya hidup di dunia, sebaik-baiknya. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, kita disuruh berbuat baik kepada sesama manusia. Ini Al-Quran ya. Jadi membuli juga nggak boleh, garapi temennya juga nggak boleh, karena Al-Quran ya. Al-Quran bilangnya seperti itu ya. Tapi kebanyakan itu dilupakan ya. Dulu ya membuli dulu ya, kalau biasa nggak apa-apa Bu. Tapi kalau orangnya tersinggungan juga nggak boleh. Itu Bu ya. Jadi nanti Bu,
orang yang di dunianya itu tidak baik akan menyesal di hari akhirat. Seperti orang yang mau meninggal dunia tadi ya, disuruh kembali ke dunia, tapi Allah mengatakan tidak. Kematian, tetap kematian. Nanti kamu disuruh untuk mempertanggungjawabkan amal selama hidup di dunia. Karena amal itu hanya ada di bumi, Bu. Di akhirat sudah tidak ada amalan lagi ya. Sudah tidak ada perbuatan lagi. Itu dunia masru'atul akhirah. Dunia itu kebunnya akhirat, artinya tempat untuk menanam untuk kehidupan di akhirat. Gimana Pak Waris? Selesai? Itu aja. Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, khususnya selamat untuk Pak Dito Soryono di dalam melaksanakan tugas yang baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'minin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'al man yurid amin fi khalilika an haramika wa fi fadlika an man siwak. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhl wa a'udzubika min al-ghururi wal fitnati wa qahri rijal. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa taksiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.